Hadir, Bu. Arfian, kalian hari ini hadir yang izin itu orang ya. Maka Ibu harap kalian disiplinkanlah kehadiran kalian karena itu merupakan suatu penilaian oleh Bapak Ibu guru untuk memberikan kalian penilaian yang sesuai. Baik, sekarang langsung saja kita masuk di materi pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang rencana usaha kecil dan menengah. Siswa-siswi kami pernah mendengar apa itu rencana usaha kecil? Rencana usaha adalah suatu perencanaan berdasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan-tindakan, langkah-langkah kebijakan jalan keluar dari pengoperasian usaha yang dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat dicapai hasil-hasil yang ditargetkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha. 1. Pemilik usaha atau investor agar memiliki patokan dalam mengelola pada waktu yang akan datang. 2. Kreditur untuk mengetahui kelayakan dan prospek kredit yang diberikan. 3. Pihak manajemen perusahaan untuk menganalisis pekerjaan yang mereka terima dan menjalankan operasional usaha. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, di sini di rumah ada yang memiliki usaha atau orang tuanya? Ada. Nah, jadi tentunya sebelum kita membuat atau memulai sebuah usaha, kita tentunya mempunyai atau melakukan yang namanya sebuah perencanaan. Benar atau tidak? Benar. Jadi di sini dikatakan bahwa perencanaan adalah langkah pertama dan yang utama. Perencanaan itu adalah suatu hal yang utama yang harus kita gunakan atau yang harus kita lakukan sebelum kita memulai usaha kita. Ada yang tahu investor? Investor itu orang yang melakukan investasi. Kemudian pemilik usaha atau investor, atau bisa disebut juga sebagai pemilik usaha. Kemudian agar pemilik memiliki patokan dalam mengelola pada waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu kreditur. Kreditur itu orang yang meminjamkan uang sama investor. Mengerti? Kreditor itu misalnya si Junis, dia mau membuka usaha. Kemudian karena dia kekurangan dana, maka dia bisa minta bantu kepada para kreditur supaya menambahkan dana samanya untuk membantu si Junis ini. Kreditur memberikan atau membantu atau memberikan suntikan dana kepada si Junis supaya dia bisa menjalankan usahanya. Nah, itu yang disebut dengan kreditur. Pihak manajemen perusahaan, yaitu untuk menganalisis pekerjaan yang akan mereka terima dan menjalankan operasional perusahaan. Nah, di setiap perusahaan pasti ada yang namanya manajemen perusahaan. Yang belakang tolong dengarkan ya. Ada yang namanya manajemen perusahaan. Manajer, pernah dengar manajer perusahaan? Nah, gunanya itu mereka yang mengatur perusahaan itu, yang mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi, sebagai yang mengatur sumber daya manusia atau orang-orang yang bekerja dalam perusahaan itu, supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Itu yang dimaksud dengan manajemen. Pihak manajemen
manajemen perusahaan. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Rencana usaha. Nah, di sini ada tujuan pembuatan rencana usaha. Perhatikan ya, saya mendapat. Nah, tujuan pembuatan rencana usaha ini adalah untuk mencegah kerugian pada masa mendatang. Jadi, misalnya dia sudah membuat usaha, dia sudah membuat sebuah perusahaan, dia membuka sebuah perusahaan dan ada karyawannya. Jadi, misalnya suatu saat perusahaannya itu bangkrut. Jadi, karena adanya perencanaan, suatu saat perusahaannya bangkrut, dia bisa mengatasinya. Dia bisa tahu bagaimana cara mengatasi perusahaan supaya tidak bangkrut tadi, supaya bisa perusahaannya bangkit lagi, tidak bangkrut terus menerus. Jadi dia tahu, oh jadi ini caranya yang harus saya lakukan karena perusahaan saya sudah bangkrut, karena saya sudah melakukan perencanaan. Jadi saya sudah tahu bagaimana cara mengatasinya ketika perusahaan saya bangkrut. Bisa dimengerti? Oke, lanjut. Tahap pembuatan rencana usaha. Nah, yang pertama penemuan apa? Nah, terlebih dahulu sebelum kita atau tahap yang kita gunakan dalam pembuatan rencana usaha adalah penemuan gagasan atau ide. Kita harus memiliki ide kreatif yang ada dalam pikiran kita. Misalnya, apa yang dibutuhkan warga sekitar di Danagawa ini. Misalnya kita memproduksi sebuah produk atau barang, jadi kita memikirkan apa yang dibutuhkan di sekitar di Danagawa ini, apa yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, sehingga nanti kalau saya memproduksinya, maka produk itu akan laku dan cepat berputar barang tersebut. Jadi kita mendapatkan laba atau pendapatan atau untung yang berlipat. Ya, betul. Nah, kemudian tahap penelitian rencana. Jadi, seperti yang ibu bilang tadi, kita harus meneliti apa yang dibutuhkan di sekitar ini. Kemudian mengumpulkan data-data. Misalnya kita membandingkan dengan misalnya kita di sini kita bandingkan dengan di Medan. Jadi apa yang lebih digunakan, lebih dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga setelah kita memproduksi produk kita, produk itu akan laku atau cepat habisnya. Sehingga evaluasi rencana usaha, rencana itu wajar atau tidak. Udah pernah baca? Sudah. Nah, pada saat kita membuat suatu rencana usaha, kita harus merencanakan, kita harus memikirkan apakah usaha itu layak atau tidak kita jadikan sebagai usaha kita ke depan. Bisa dimengerti? Oke. Kita harus membandingkan seperti yang bilang tadi, kita harus membandingkan usaha sejenis yang ada di lingkungan sekitar kita atau di tempat-tempat lain. Misalnya, seperti yang ibu bilang tadi, di Nias dengan misalnya di Bawolato dengan di Danagawa. Misalnya ada yang menjual pisang goreng. Di Danagawa ada yang menjual pisang goreng dan di Bawolato juga ada yang menjual pisang goreng. Kemudian rumahmu di mana contohnya misalnya? Di Sugayadu lah contohnya. Nah, kamu ingin membuat menjual pisang goreng di Sugayadu. Jadi kamu harus membandingkan usaha yang ada di Bawolato dengan yang ada di Danagawa. Misalnya, layak nggak ya aku menjual seperti ini? Misalnya, mana yang lebih enak ya? Kamu bandingkan bagaimana rasanya, bagaimana khasnya. Setiap penjual itu memiliki ciri khas tersendiri, ya enggak? Setiap misalnya setiap gorengan saja pasti memiliki ciri-cirinya sendiri. Tergantung siapa yang menjualnya, pasti beda rasa, pasti ada beda-beda yang tak selalu sama siapa yang menjual gorengan itu, iya kan? Iya. Nah, membandingkan hasil penelitian. Jadi kita meneliti tahap pelaksana rencana usaha. Jadi setelah tadi semua sudah kita rencanakan, jadi pasti semuanya sudah siap untuk menjalankan usahanya, iya kan? Iya. Mulai dari pimpinan, manajer, anggotanya, karyawannya, semuanya sudah siap untuk menjalankan pekerjaannya. Aspek pasar ini sangat penting. Jadi aspek utama yang disiapkan menyangkut biaya. Jadi aspek pemasaran ini berapa biaya yang kita gunakan dalam memproduksi suatu produk tersebut. Kemudian biaya, estimasi pasar sasaran, segmentasi pasar dan peran dalam pasar. Kemudian aspek perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Apakah produk dan sudah diizin usaha? Pasti iya kan? Nah, pasti mereka tanya kalau kita ada surat izin usahamu. Kalau enggak disuruh mengurus. Jadi kamu harus mengurus surat-surat tersebut supaya tidak menjadi penghalang pada usahamu yang akan mendatang. Jadi perusahaan itu ya kan ada yang swasta, ada yang BUMN, tahu kan? Badan usaha swasta itu apa contohnya? Badan usaha.
sudah dapat semua. Udah, ada yang lebih? Nah. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kan di situ dia tanya kan, apa yang kau amati dari video tersebut? Jadi kamu apa yang kau melihat, apa yang kau amati dari video tersebut? Dua, apa yang kamu amati dari video tersebut? Yaitu dari video tersebut saya mengamati tentang bagaimana menyusun rencana usaha atau bisnis manajemen perusahaan. Baik, terima kasih jawaban yang berikan aplaus untuk kelompok 1. Satu, apa saja yang kamu amati dari video tersebut? Yaitu saya mengamati video tentang pembuatan rencana usaha. Dua, apa saja yang kamu peroleh dari video tersebut? Saya banyak memperoleh ilmu dari video tersebut, dari cara membuat usaha, langkah-langkah dan membuat usaha, bahkan dalam mendirikan usaha. Tiga, carilah apa saja Perwakilan saja. Cara menulis rencana usaha. Dua, apa yang kamu amati dari video tersebut? Yang pertama dari video adalah sifat pembuatan rencana dan pembuatan perusahaan dan bagaimana. Sekarang kelompok 3. Apakah masih ada siswa-siswi kami yang belum mengerti, yang belum paham? Silakan berikan pertanyaan. Baik, silakan. Dari materi yang kita pelajari, pembuatan rencana usaha. Jika suatu usaha itu atau bisnis, jika rencana yang sudah dirancang atau sudah dibuat, tapi tetap merugikan usaha tersebut, bagaimana apakah usaha tersebut bisa bangun lagi atau tidak? Silakan dulu. Jawabannya pertanyaan sangat bagus. Jadi maksudnya misalnya kan sebuah perusahaan sudah sebelum dia membuat perusahaan itu, dia sudah melakukan perencanaan, tapi perusahaan itu tetap saja bangkrut. Apakah perusahaan itu bisa bangkrut lagi? Ya. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa misalnya perusahaan itu dia sudah melakukan perencanaan sebelum dia memulai perusahaannya. Kemudian suatu waktu perusahaannya itu bangkrut. Jadi yang dia lakukan adalah pasti sih dia sudah tahu sebelum dia pada saat dia membuat perencanaan usaha tadi, misalnya dia sudah mengetahui bagaimana risikonya menjadi sebagai seorang wirausaha atau pengusaha.